Baik mata kuliah Teknik Produksi kuliah kedua, sesi ketiga. Jika kita tadi sudah menyinggung adanya jenis-jenis tes gitu ya, dan kita sudah dapat datanya gitu ya, jika kita melakukan pengujian dengan menggunakan flow after flow atau datanya semua stabilis. Jadi yang pertama kita ingat bahwa yang awal tadi bahwa tes ini adalah kenapa adanya metode ini, karena yang perlu kita ingat tadi bahwa kita tidak bisa mengukur kemampuan sumur dengan cara free flow atau absolute open flow potensial atau tanpa hambatan, karena akan berakibat sumur tadi rusak gitu ya, seperti yang kita singgung. Kemudian para ahli berpikir bagaimana caranya mengukur kemampuan sumur, kita bisa tahu maksimalnya berapa, trennya seperti apa, tapi tanpa menguji dengan cara free flow tadi. Pertama ini Rowling dan Snelldart pada tahun 1935. Kemudian dilanjutkan lagi penelitiannya atau disempurnakan lagi oleh Herbert. Jadi yang pertama kita bisa dapat bahwa uji pertama adalah diuji melakukan back pressure test atau 4-point test. Jadi biasanya diuji dengan beberapa bukaan cuk atau beberapa laju alir gitu. Nah ini Rowling pertama kali mengemukakan, Rowling sama Snelldart pada 1935 gitu ya, dan masih sering digunakan sekarang. Nah dilanjutkan oleh Herbert, ya di sini Herbert gitu ya. Tapi Herbert ini menyempurnakan sebenarnya gitu ya, hanya memasukkan faktor tambahan bahwa bagaimana jika fluida yang mengalir itu adalah fluida non-Darcy flow. Gitu. Bagaimana jika efeknya seperti apa? Gitu. Baik, kita bahas dari dua metode tadi. Yang pertama adalah metodenya Rowling dan Snelldart gitu ya. Jadi di sini pada tahun 1935 Rowling membuat persamaan empirik back pressure ini gitu ya, dari 500 data tes 500 sumur yang ada di Amerika. Kemudian ketika oleh Rowling ini dievaluasi gitu ya dan diplot gitu ya pada logarithmic paper gitu ya, bahwa ini P reservoir kuadrat versus Q gitu ya, ini ternyata ada hubungan juga gitu, garis lurus. Nah begitu juga ini pada pressure square gitu ya, kemudian juga dievaluasi juga persamaannya linearnya seperti ini gitu ya, yang pressure square. Kemudian diplot juga bagaimana jika digunakan untuk pseudo pressure gitu. Nah sebenarnya ini ada dua, yang ini pressure square gitu ya, dan ini pseudo pressure. Karena kalau di pseudo pressure ini memasukkan faktor properti fluidanya yang harus diketahui. Sehingga dua-duanya ini bisa digunakan, tetapi yang pseudo pressure ini harus ada pengetahuan tambahan, yaitu fluidanya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Baik, nah di sini kalau misalnya kita lihat contohnya bahwa ini ada contoh data tes gitu ya, ada tes gitu ya, dari pressure test, dihitung pressure-nya, dihitung delta P-nya gitu ya, kemudian diplot pressure square versus. Ternyata di sini ada garis lurus. Nah, kita tahu sebelumnya gitu ya, persamaannya ada C dan N kan gitu. Sedangkan C dan N di sini gitu ya, kita lihat, kita singgung di sini, itu C dan N ini merupakan N-nya adalah slope dari
garis ini, kemudian C-nya adalah perpotongan kemenerusan dari ini. Kita lihat di contoh gitu ya, cara menghitungnya seperti ini. Kita hitung dulu slope-nya, kita bisa masukkan salah satu data test di sini. Dapat di sini, kita bisa hitung C-nya berapa. Kemudian kita masukkan untuk semua data yang ada. Nah, metode Herbert itu juga hampir sama, hanya metodenya bukan C dan N, tapi di sini A dan B. Sebenarnya Herbert ini mengeluarkan metodenya pada tahun 1959 gitu ya, dan memasukkan generalisasi, memasukkan persamaan diffusivity equation gitu dengan memperhatikan non-Darcy flow effect. Nah, di sini Herbert juga mempropose dua juga gitu seperti yang di tadi Rowling tadi, yaitu pressure square dan pseudo pressure. Oke, lah variabel A dan B ini di sini A itu adalah laminar flow coefficient, sedangkan B itu adalah turbulent coefficient. Jadi yang A itu laminar flow, sedangkan yang B itu adalah turbulent coefficient. Bagaimana hasilnya gitu ya? Sebenarnya ini data yang sama jika dihitung dengan menggunakan Herbert seperti ini gitu ya, dapat AOF-nya dan sebagainya. Caranya seperti ini. Lah, hasilnya juga didapat seperti ini. Nah, dari dua metode tersebut, jika kita perhatikan atau kita bandingkan gitu dengan data yang sama, kita dapat lihat bahwa Rowling, Herbert dapatkan harga yang hampir mirip-mirip walaupun berbeda gitu ya, lumayan gitu ya ini. Tapi Rowling pada kondisi data ini mendapatkan hasil yang lebih optimistik, sedangkan Herbert lebih pesimistik. Jika dibandingkan dengan metodenya pressure square dibandingkan dengan pseudo pressure, dapatkan hasil yang lebih optimis dengan menggunakan pseudo pressure, karena memang diklaimnya bahwa pressure square ini hanya cocok untuk diaplikasikan pada reservoir pada pressure yang 2000 ke bawah. Baik, itu adalah akhir dari kuliah kedua sesi ketiga. Akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya.